semuanya, sahabat yoga ya dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kembali di minggu yang cerah ini ya. Ini nampaknya karena tema hari ini ya sangat menakutkan ya bagi sebagian yoga ya, terutama yang pemula ya. Ini kalau saya lihat di undangannya itu temanya inversion. Change your perspective, turn your world upside down. Turn your world upside down. Ya, jadi kita untuk turn ya our world upside down ini membutuhkan kemampuan yang luar biasa ya. Saya kemarin juga sudah ketakutan ini, waduh nanti meskipun ditempelkan di tembok pun rasanya juga tidak akan bisa ya. Jadi mungkin pada ketakutan sehingga hari ini baru 34 yang masuk. Mudah-mudahan sebentar lagi banyak yang akan bergabung, mudah-mudahan. Ya, baik, hari ini sudah Mbak Ningrum sudah siap, ada Mas Patah, ada Beli Ode. Ini yang enggak tahu ini yang lainnya mungkin belum datang ya, karena memang sudah cukup siang, jam 8:12. Waduh, ini pasangan ini loh. Berdua ini yang habis naik gunung. Iya, Mbak. Ya. Selamat pagi. Iya, itu selamat Salam pagi. sehat semua. Selalu ini ya. Di gunung berduaan terus. Kapan-kapan kita ikut ya. Ayo, Mbak. Sama-sama naik gunung nanti. Ya, nanti ngajak kita semua ya. Sebentar kalau sudah. Saya takut pandeminya sudah nggak ada. Nanti bikin acara Kagama Yoga naik. Kanu yoga di ketinggian 3000. Susah itu. Oke, Mbak Ningrum sudah siap. Ya, besok flyernya jangan bikin yang mengerikan, ditulis di bawahnya gambar atau foto itu hanya ilustrasi gitu. Ya. Loh, itu tidak foto toh ya, ada tulisannya di bawahnya itu loh. Tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu nanti dilatih Mbak Ningrum pelan-pelan jadi semua bisa turn ya your world upside down. Mudah-mudahan. Mari Mbak Ningrum, kita sudah siap untuk mengikuti petunjuknya. Mudah-mudahan semua bisa jongkir balik. Monggo silakan. Oke, makasih Mbak Ita, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Mas Patah, Beli Ode, Woge, dan semuanya. Nggak usah takut, sebenarnya itu flyer sengaja biar pada jiper duluan. Sebenarnya kemarin mau bikin flyer, saya ke bawa laptop, handphone, udah dihapus-hapus foto, jadi yang ketemu itu ya udah deh yang cepat. Intinya, pengennya sekarang latihannya yang inversion ya. Inversion itu di mana kepala posisinya di bawah lebih rendah dari jantung gitu. Nah, posisi kepala lebih rendah dari jantung itu sebenarnya down dog pun sama inversion juga gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh yang saya kirim barusan fotonya kemarin tuh yang down dog, three leg dog, kakinya satu diangkat. Sebenarnya itu aja sih ending posenya atau headstand. Untuk pose ini ataupun asana kategori inversion ya, di mana kepalanya lebih rendah dari jantung, itu sebenarnya kita mau ngincer manfaatnya ya. Manfaat dari pose-pose yang inversi ya adalah selain di judulnya turn your world upside down, your perspective. Jadi kalau kita memang biasa di comfort zone, biasanya untuk turning the world upside down itu langsung depresi, stres, anxiety ya, cemas gitu, kecemasan berlebihan. Salah satunya adalah situasi COVID ini. Kita nyaman dengan kerjaan ya, aktivitas, ternyata COVID ini membuat kita berubah dunia kita 180 derajat, yang bisa bebas, bisa mencari pekerjaan dan lain sebagainya, bekerja, beraktivitas. Sekarang ternyata kita nggak nyaman gitu kan. Nah, ini salah satunya. Gimana kita menghadapi ketidaknyamanan ini, itu intinya. Nah, rata-rata bagus juga sih dikasih flyer seperti itu. Kita lihat yang hadir saat ini juga saya perhatikan sih nggak semuanya yang memang advance ya, masih banyak juga yang beginner dan berani untuk
moving from the comfort zone gitu ya. Untuk kita maju ataupun melakukan sesuatu yang baru itu memang harus berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Ya, saya pemula kata Mas Sigit tuh ya. Saya juga pemula Pak, tenang aja. Jadi intinya adalah berani untuk ketika kita tidak di zona nyaman, ketika kita hidup tuh tiba-tiba terbalik gitu ya. Kan namanya hidup kita nggak mungkin nyaman terus ya, pasti ada cobaannya, pasti ada challenge di hidupnya, gimana kita menghadapi, lari dari kenyataan gitu atau ya udah dihadapin aja gitu. Mungkin resikonya kayak headstand misalnya terjatuh ke belakang gitu kan, mungkin resikonya ada badannya nggak nyaman jadi agak-agak sakit gitu. Apalagi di foto headstand itu lebih banyak di area pergelangan tangan, pasti di sini akan, saya nggak mau bilang sakit tapi kuat. Nah, untuk menjadi kuat di sini akan ada ketidaknyamanan, uratnya kenceng gitu ya, ada ketidaknyamanan di area pergelangan tangan. Nah, kita cenderungnya ada nyeri-nyeri dikit langsung bilangnya cedera, sakit, padahal itu proses untuk jadi kuat gitu. Nah, untuk jadi kuat itu harus kita berproses pelan-pelan gitu. Jangan sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit saya resiko gitu. Memang kalau kita belajar anatomi, kita akan cenderung untuk tidak melakukan pose-pose yang advance. Karena pose-pose yang advance itu resiko untuk mencederai anatomi tubuh itu tinggi. Tapi kalau kita lakukannya tahu di mana batasnya, pasti guru selalu bilang, oke, di sini, stay di sini option. Nah, kita tahu batasan kita, ya udah kita ikuti. Tapi yang penting jangan berhenti di posisi yang mana kita nggak bisa, udahlah saya duduk gitu. Tapi tetap lakukan. Mungkin cuma sampai down dog, ya udah down dog aja. Mungkin down dog kaki satu, oke, selanjutnya kaki satu naik gitu. Jadi nanti dilakukan. Yang pasti sekarang banyak pergelangan tangan dan juga lengan ya untuk diaktifkan bagian tubuh atas. Jangan ragu untuk menguatkan bagian tubuh atas dan juga perhatikan, dengarkan instruksinya sampai semampu mana bisa melakukan. Yang penting adalah kembali manfaat dari inversi, yaitu kepalanya di bawah, jantungnya tinggi, darahnya ke arah kepala lebih banyak tanpa harus jantung memompa ya. Kalau untuk mengalirkan darah dan oksigen ke kepala itu kan di kepala di sini, jantung di sini, otomatis dia harus memompa sama kayak pompa air gitu, benar-benar dipompa maksimal kerja supaya mendorong darah ke oksigen dan darah ke kepala. Kalau enggak kan kita ada sumbatan gitu ya. Nah, dengan inversi ini jantungnya rileks karena otomatis darahnya akan langsung naik ke kepala, oksigennya langsung naik ke kepala. Kita ngebantu, dengan posisi ini kita ngebantu jantung. Itu manfaatnya. Selain itu, yang kata BOD kemarin di grup, tambah ganteng, tambah cantik, intinya sih lebih awet muda. Karena kita posisinya selalu turun kan, mengikuti gravitasi. Ketika kita inversi, melawan gravitasi, otomatis wajahnya naik ke atas, dan darahnya juga naik. Nah, ini yang membuat unsur awet mudanya. Aliran darah ke area wajah itu akan banyak sekali. Efeknya sedikit pusing memang mungkin awal-awal, tapi nanti dilakukan senyamannya. Oke, child pose dulu kita lakukan, kita mulai child pose. Oke, kita mulai dengan posisi child pose. Boleh dibuka lututnya, ya lututnya boleh dibuka lebar untuk child pose-nya, atau lututnya disatukan juga boleh. Yang penting nyaman, posisi child pose-nya nyaman dulu, senyamannya. Jari tangannya jangan terus ke depan, agar ada peregangan di area punggung bagian belakang. Tarik nafas di sini, inhale. Buang nafas, exhale. Saat menarik nafas, rasakan mengembang tulang belakangnya juga terasa mengembang. Tarik nafas, rongga rusuk mengembang, tulang belakang mengembang. Buang nafas, mengempis. Lagi 2 kali tarik nafas panjang. Yang biasa Ujjayi lakukan Ujjayi. Buang nafas, exhale. 1 lagi tarik nafas panjang. Dan hembuskan, buang nafas. Angkat kepalanya, tarik nafas, dorong pinggulnya ke depan. Dorong pinggulnya ke depan, letakkan di matras, kobra, rekat dadanya. Untuk sedikit sikunya, dorong daun ke atas. And then exhale, kembali ke canvas. Buang nafas. Jari tangannya jangan terus ke depan supaya punggungnya memanjang. Rasakan punggungnya memanjang, jari tangannya jangan terus ke depan. Ada sedikit peregangan di area bahu, lengannya memanjang, bokongnya dorong ke bawah, ke arah kuning.
Jadi bokongnya dorong ke tumit, tangannya jalan ke depan, ada tarik-menarik di area punggung. Prinsip tarik-menarik. Tangannya terus jadi tangan jalan ke depan, bokongnya terus tempel ke arah tumit. Nafas. Oke, tarik nafas, angkat lagi pinggulnya, dorong ke depan, kobra, buka dada. Exhale, hapus. Buang nafas. Satu lagi inhale, buka dada, inhale, kobra, siku angkat, dagu. Buang nafas, sekarang jari kakinya dimatras, down dog. Dorong pinggulnya ke belakang. Tarik nafas ke sini, buang nafas, sekarang lutut di matras. Lututnya disatukan, menempel, menyatu di matras, lihatnya ke depan. Putar bahu, angkat dagu, inhale. Buka dadanya, angkat dagu, dorong ke atas, buka bahu, arching. Buang nafas, rounding. Tarik nafas lagi, inhale, buka dada. Exhale, round. Kemudian angkat kepalanya, tarik nafas. Sekarang jangan rounding, jangan arching. Bahunya sejajar dengan pinggul, lurus. Jari tangannya tekan, telapak tangannya tekan, dorong bahunya ke depan. Sampai terasa ada beban di area pergelangan tangan. Dorong lagi ke belakang. Buang nafas. Lagi dorong ke depan, inhale. Sampai terus bahunya melewati jari tangan. Buang nafas, exhale. Ada sedikit ketegangan atau stretch di area pergelangan tangan. Tarik nafas, buang nafas. Ya, kita regangkan, kita aktifkan, kita kuatkan. Tarik nafas, buang nafas ke belakang. Oke, sekarang tarik nafas satu lagi ke depan, buang nafas ke belakang, duduk. Tumitnya, kakinya poin, duduk di tumit. Oke, jari tangannya angkat dan relakskan. Pergelangan tangannya relakskan. Relax dulu, pergelangan tangannya relax. Kemudian angkat jari tangannya ke atas, interlace, jari tangannya kaitkan, stretch tangannya terus ke atas. Sisi tubuhnya memanjang, kanan dan kiri memanjang. Nafas. Kalau di sini kurang nyaman duduknya, boleh diganti posisi duduknya senyaman mungkin. Mungkin kita silakan kaki boleh. Nafas perlahan, inhale, tarik nafas panjang, buang nafas perlahan, buka tangannya ke samping. Dari tangan di belakang, stretch, angkat lagi dari tarik nafas, angkat dagunya, buang nafas. Oke, sekarang angkat tangannya, tekuk sikunya ke samping, telapak tangannya buka, dari tangannya dibuka. Kemudian mengepal, buka lagi, mengepal. 10 kali, 1, inhale, exhale, inhale, exhale. 3, 4, 5, 6, kencang kepalanya, buka. 8, 9, 10. Angkat ke atas, tarik nafas. Sama, jadi tangannya dibuka, inhale, exhale, tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang tutup lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rilis, sekarang tangan ke belakang, interlace, kaitkan lagi, dorong ke bawah, angkat lagi, tarik nafas, buang nafas. Oke, rilis, tangannya di matras, down dog, dorong bokongnya ke belakang. Tarik nafas, down dog, inhale, exhale. Jinjit jari kakinya, jinjit tumitnya, lihatnya ke depan. Tetap menjinjit. Oke, tarik nafas, kemudian lihatnya ke depan, tumitnya taruh di matras. Lagi jinjit, inhale, pinggulnya naik, tumitnya taruh di matras, exhale. Tarik nafas, jinjit, pinggulnya naik, lihatnya ke depan. Buang nafas dulu, tumit. Satu kali lagi, inhale, jinjit, pinggulnya naik, buang nafas, tumitnya tekan. Kemudian jinjit, stay jinjit, jari kakinya maju, tetap jinjit. Jari kakinya maju mendekati tangan, tetap jinjitkan semaksimal mungkin. Pelan-pelan, jari kakinya maju sampai sedekat mungkin dengan tangan. Sesuaikan semaksimal mungkin, kemudian baru sampai nggak bisa jalan lagi, baru tekan tumit jadi matras. Kalau sulit tangannya boleh di lutut. Kalau bisa tangannya di matras, pinggulnya tetap tinggi. Tarik nafas, tulang ekornya tetap dorong ke atas, buang nafas. Lagi tarik nafas, buang nafas. Angkat tubuhnya ke atas, tarik nafas, berdiri tegak, buang nafas, tangan di depan dada. Kita pemanasan dulu sedikit, tekuk lututnya, perutnya kunci, tangannya sentuh di samping kaki, baru angkat tangannya. Chair pose, posisi kursi, perutnya kunci, squeeze perutnya masuk, aktif otot perutnya masuk. Tarik nafas,
Buang nafas, turun tangannya di matras. Tekuk lututnya boleh. Kalau nggak sampai tangannya di matras, lututnya ditekuk boleh. Lihatnya ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, step kaki kanan dan kiri ke belakang. Plank. Posisi push up. Kalau di sini berat, boleh lututnya di matras. Posisi lututnya di matras tunjukin. Yes. Lututnya boleh di matras seperti ini ya. Ibu boleh pilih. Boleh di sini atau lututnya diangkat. Stay di sini 5 nafas. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang pakai lutut. Dorong bahunya ke depan seperti tadi. Sampai terasa pergelangan tangannya tertekan, aktif. Pelan-pelan sikunya ditekuk. Kalau nggak bisa dalam-dalam terusin lagi. Ya, kalau bisa tekuk terus sampai dadanya nempel di matras, poin. Tunggu kakinya di matras, buka bahu, inhale, angkat dada. Cobra. Boleh option di cobra atau sikunya lurus, angkat pinggulnya, up dog. Angkat dadanya. Ya, option. Dorong lagi pinggulnya down dog. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Jinjit lagi. Angkat pinggulnya lihat ke depan. Dorong tulang ekornya ke atas, jinjit. Lihatnya ke depan. Stay di sini, perutnya kunci. Kaki kanan angkatkan ke depan. Ya, sekarang tumit kirinya di matras. Angkat badannya, warrior one. Tarik nafas. Lihatnya ke ibu jari tangan. Kaki kanannya tekuk, perutnya kunci, pinggulnya ke depan. Kaki kirinya lurus. Nafas. Buang nafas, tangannya di matras. Jinjit kaki kirinya, kaki kanannya ke belakang, lengkus. Boleh lututnya di matras, option. Lakukan senyamannya, pakai option boleh. Oke, tarik nafas. Buang nafas, ketuk lagi sikunya. Rendahkan tubuh. Putar bahu, angkat dada. Siku tekuk, pinggul di bawah. Boleh di sini atau sikunya lurus, angkat paha. Exhale, dorong lagi pinggul dalam. Tetap di down dog. Sekarang jinjit lagi, kepalanya lihat ke depan. Jinjit lagi tumitnya, tulang ekornya naik ke arah langit-langit. Kiri, langkahkan ke depan. Tumit kanan di matras dan di bawah. Angkat lagi tubuhnya. Kembali perutnya kunci, tekuk lutut kiri, kaki kanan lurus. Lihatnya ke atas, nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Turun tangan lagi di matras. Kiri ke belakang. Jinjit kakinya, plank. Pakai lutut boleh. Tekuk sikunya, rendahkan. Buang nafas. Putar bahu, angkat dada. Bagus. Down dog, exhale. Nafas pelan. Hujan. Sama seperti tadi, sekarang jinjit kedua tumitnya angkat, lihatnya ke depan. Perutnya kunci. Jalan. Satu langkah demi langkah. Langkah demi langkah, pelan-pelan. Jalan, pinggulnya tinggi, jinjit. Naik semua sampai ke depan. Baru tumitnya di matras. Relax kepala. Tekuk lagi lutut, inhale. Chair pose, Tadasana. Exhale, Tadasana. Satu kali lagi, tekuk sikunya, tekuk lututnya. Chair pose, tekuk lututnya, bagus. Lihatnya ke atas, lihatnya ke jari tangan. Exhale, rendahkan tubuh. Tekuk lututnya, kalau nggak bisa tangannya nempel, tekuknya lututnya ditekuk. Nafas, bagus. Tarik nafas. Buang nafas, langkahkan ke belakang, pelan-pelan. Perutnya selalu aktif. Option pakai lutut ya, boleh option pakai lutut. Yang newbie, yang baru boleh pakai lutut. Supaya tidak kaget tangannya. Tekuk siku rendahkan, buang nafas. Buka lagi dada, buka lagi bahu. Up. Down dog. Sekarang lagi jinjit, tumitnya angkat, lihatnya ke depan. Sampai tulang ekornya, rasakan tulang ekor ini naik ke arah atas. Ya, kalau kita jinjit, tulang ekornya naik ke arah atas. Seperti sedikit arching. Ya, tulang ekornya naik ke arah atas. Kaki kanan ke depan. Tumit kiri di matras. Warrior one, tarik nafas. Nafasnya pelan-pelan. Ujai.
Turun tangan. Kanan ke belakang. Kembali, gunakan optionnya. Pakai lutut boleh, perutnya aktif. Chaturanga. Buang nafas. Buka bahu inhale. Tarik nafas. Up dog cobra option. Down dog exhale. Kembali jinjit, heels up. Tumitnya angkat. Tulang ekor yang ke atas, lihat ke depan. Kiri ke depan. Tumit kanan 15. Tekuk lutut kiri angkat. Bernafas. Tarik nafas. Buang nafas, turun tangan. Kiri ke belakang. Pakai lutut atau tidak, option pilihan Anda. Exhale. Hembuskan nafas. Inhale, putar bahu, angkat dada. Exhale, push back. Downward. Kembali angkat kepala, lihat ke depan. Jinjit, angkat tumitnya. Terus dorong tulang ekornya ke arah langit-langit. Perut aktif, jalan. Jalan, jinjit, angkat tumitnya, jalan. Sampai ke depan, buang nafas, tumitnya tekan di atas. Tekuk lututnya kembali chair pose. Tarik nafas, and exhale. Hembuskan nafas. Oke. Sekarang tekuk lututnya, inhale, angkat tangan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tangannya di bawah. Angkat kepala, tarik nafas, lihatnya ke depan. Dan plank pose. Tahan di plank pose. Bernafas. Buang nafas, down dog. Plank pose, inhale. Pakai lutut langsung boleh. Ya, kita akan lakukan 5 kali plank down dog. Down dog 1. Plank pose, inhale, langsung taruh lutut boleh. Ya, option. Exhale 2. Lagi dari nafas ke depan. Plank. Exhale 3. 2 kali lagi inhale. Exhale 4. 1 terakhir inhale. Exhale 5. Oke, inhale, steady flat 5. Pakai lutut boleh. 4, 3, 2, 1, rendahkan. Putar bahu, inhale. Down dog, exhale. Sekarang gigit lagi, pinggulnya tinggi, tumitnya angkat, bahunya dorong, lihatnya ke depan. Kaki kanan angkat. Langkahkan ke depan. Tekuk lutut kanan. Dan dorong lagi ke atas. Tarik nafas. Jinjit, masih jinjit kakinya. Buang nafas, turun kaki kanan. Kiri angkat. Jinjit masih. Kaki kanan yang jinjit. Lihatnya ke depan. Langkahkan ke kiri. Bagus. Angkat lagi. Inhale. Tarik nafas. Buang nafas. Turun. Tumitnya di matras. Lihatnya ke depan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, sekarang gigit dua-duanya, lihatnya ke depan. Sekarang kanan dan kiri. Kanan, kiri. Kaki ke belakang. Kanan, kiri. Down dog. Jinjit, lihat ke depan. Kanan ke samping kanan, kiri ke samping kiri. Balik lagi. Kanan ke belakang, kiri ke belakang. Perutnya aktif. Lihat ke depan, jinjit. Kaki kanan ke arah luar. Kiri ke arah luar. Oke, lagi kanan ke belakang, kiri ke belakang, down dog. Sekarang kita 3 kali, boleh seperti itu atau lompat. Jinjit, tekuk lututnya perut aktif, lompat keluar. Dua-duanya. Bagus, ke belakang lagi. 1. Kalau step seperti tadi boleh juga. Lompat, 2. Very good. Belakang, 1 terakhir. 3. Bagus, exhale. Oke, sekarang gigit lagi. Lihat ke depan, jalan. Go. Terus jalan. Lipat tubuhnya ke bawah. Buang nafas. Tekuk lututnya chair pose. Tarik nafas. Buang nafas, tadasana. Stay di tadasana, nafas dulu. Relax nafasnya. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Ya, stay berdiri tegak.
Oke, kita loncat-loncat ya. Lagi, angkat tangannya ke atas sekarang. Pinggulnya dorong. Ketuk lututnya, pinggulnya dorong ke belakang. Tarik nafas, buang nafas. Angkat kepalanya inhale, exhale, step back, down dog. Langkahkan kedua kaki ke belakang, down dog. Plank pose, inhale. Kemudian lututnya taruh di matras. Sekarang perutnya kunci, ya. Terus delikatnya jauhkan, rounding, punggungnya bagian atas aja. Kemudian sekarang turun ke bawah. Nah, ininya bahunya aja, protraction. Ini retraction, delikatnya menempel, ya, delikatnya, tulangnya menempel. Kemudian jauhkan. Jadi bagian atas saja ya. Pak Ibu mudah-mudahan paham. Ya, bagus. Jadi cuma bahunya, protraction, retraction. Protraction, retraction. Bahunya jauhin, delikatnya, deketin. Jauhkan, dekatkan. Oke, 5 kali. Protraction, jauhkan, retraction, dekat. Jauh, dekat. 2. Lagi, jauh, dekatkan, jauhkan, dekatkan. Sekarang jauhkan. Semaksimal mungkin jauhkan. Jauhkan, berikat kanan dan kiri jauh. Lihatnya ke depan, perutnya aktif. Tarik nafas. Stay di sini, buang nafas. Kakinya ke belakang, plank. Perutnya kunci. Stay di protraction, jauh belikatnya. Dorong terus, jauhkan belikatnya. 3, 4, 5. Oke, down. Dorong ke belakang. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Jinjit lagi, tarik nafas, lihat ke depan. Kaki kanan langkahkan ke depan. Ketuk lutut kanannya, kaki kiri jadi matras, tumitnya. Angkat tubuhnya. Tangannya di punggung. Tarik nafas. Sekarang tangannya ke atas, pegang siku yang berseberangan. Tarik sikunya ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Dorong dadanya ke depan, tangannya tetap di atas kepala, ya, di atas kepala. Angkat kaki belakangnya pelan-pelan. Kalau nggak bisa diangkat, taruh aja. Kalau bisa diangkat, angkat. Nafas. 3. Tangannya tetap ke situ. 4, bagus, balance, cari keseimbangannya. Pinggulnya sejajar. 5. Oke, taruh lagi kaki kiri ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Turun tangannya di matras. Kaki kanannya ke belakang, taruh. Plank, inhale. Kembali belikatnya menjauh. Perutnya kunci. Punggungnya rounding. Bagian atasnya. Perut kunci. Exhale. Untuk siku rendahkan. Putar bahu, angkat. Taruh push back. Jinjit. Angkat tumitnya, lihat ke depan. Perut aktif. Kiri ke depan. Langkahkan. Tangannya di matras. Tekuk lutut kiri, angkat. Tangannya pegang. Siku yang berseberangan, tarik. Perut kunci. Dorong dada ke depan. Mungkin kakinya di bawah aja, it's okay. Miring seperti ini, it's okay. Pelan-pelan angkat. Cari keseimbangannya. Terus, perutnya kunci. Ini buat dasar nanti keseimbangan di headstand. Stay di sini. 3, 4, 5. Step kakinya lagi ke belakang. Angkat tangan ke atas. Turun tangan di matras. Kiri ke belakang. Rounding your back. Exhale. Putar bahu, angkat dada. Down dog. Bernafas. Stay di sini. Kalau pusing kepalanya, lihatnya ke depan. Nafas pelan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Sekarang kakinya dibuka selebar ujung matras. Lebarnya selebar ujung matras. Sisi luar kaki sama dengan sisi luar ujung matras. Kemudian tangannya mundur. Lututnya ditekuk dulu. Lututnya ditekuk. Kemudian tangannya pegang siku sama seperti tadi. Kalau bisa luruskan lutut.
Kalau belum bisa lurus, tekuk lututnya option. Kalau bisa lurus, lurus. Kemudian tarik terus tangannya ke bawah sampai nempel sikunya di matras. Kalau bisa nempel. Ya, kalau nggak bisa nempel, tekuk lututnya sampai tangannya bisa nempel. Option, lakukan senyamannya. Yang mana saja. Tarik nafas, usahakan sikunya tarik ke bawah. Ya, tarik terus ke bawah, kembalinya ke atas. Buang nafas. Angkat kepalanya, lihat ke depan. Turun tangannya di matras. Lihatnya ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Tekuk lututnya, tangannya angkat. Turun tangannya, angkat sedikit. Dorong lagi ke belakang. Tangannya angkat. Tekuk lututnya. Turun tangannya sedikit. Dorong bahu ke depan. Tekuk lagi lututnya, angkat tangan. Perutnya kunci. Kemudian pelan-pelan angkat pinggulnya tinggi. Dorong lagi ke belakang. 3. Dan dorong lagi ke depan, bahunya dikit. 4. Perutnya kunci. Pinggulnya tinggi. 5. Tarik nafas. Buang nafas, back to down. Kakinya rapat. Tarik nafas dalam. Buang nafas perlahan. Dorong pinggulnya ke depan, plank pose, inhale, tarik nafas. Chaturanga exhale. Rendahkan bahu. Buka bahu, angkat dada, inhale. Down dog exhale. Bernafas. Kali jinjit lihat ke depan. Tulang ekornya ke atas, jalan. Jinjit ya, terus jinjit pinggulnya dorong ke atas, naik. Jinjit, terus. Sampai ke depan. Exhale. Tekuk lututnya lagi. Inhale. Chair pose, perutnya aktif. Tekuk lututnya. Buat lututnya. 3. Sekarang jangan berdiri. 2, 1. Rendahkan, rendahkan, rendahkan. Tangan tetap di atas buka. Kemudian duduk, angkat kakinya. Angkat kakinya. Tangannya di samping telinga. Bernafas. Pegang sikunya lagi. Lurus, jangan rolling. Usahakan untuk lurus, tegak. Angkat kakinya sedikit. Nafas. 3, perut aktif. 2, 1. Tangannya di samping lutut. Lihatnya ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Peluk lututnya ke arah dada. Punggungnya angkat. Letakkan kaki. Punggungnya tinggi. Panjang punggungnya. Tarik nafas. Buang nafas. Lututnya tetap ke arah dada. Tangannya di samping telinga. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang pegang sikunya. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, letakkan tangan di matras. Langkahkan lagi kaki ke belakang daun. Bernafas. Inhale plank pose. Tarik nafas di plank. Lututnya di matras. Sekarang letakkan lutut di matras. Perutnya kunci. Dorong bahunya ke belakang sampai bokongnya nempel di tumit. Inhale ke depan. Melewati, bahunya melewati jari tangan. Exhale ke belakang. Ada terasa di pergelangan tangan, ya, bebannya di pergelangan tangan, tapi perutnya juga aktif. Inhale ke depan. Exhale ke belakang. Lagi tarik nafas ke depan. Buang nafas ke belakang. Oke, stay di depan. Stay di situ. Nah, di posisi ini perhatikan sikunya. Ya, pada saat ke depan, usahakan mata siku ini jangan dorong ke depan, sedikit diputar ke dalam. Jadi saling berhadapan kanan dan kiri. Oke, jangan keluar. Kalau keluar, cenderungnya dia akan over flexibility. Dia akan easy to crack, ya. Saling berhadapan. Seperti ini. Ya, jadi tangannya jangan ke depan tapi ke arah dalam. Oke? Lagi. Tarik nafas. Buang nafas ke belakang. Tarik nafas lagi. Inhale. Ingat sikunya ke arah dalam. Bagus. Exhale. Lagi satu terakhir. Inhale. Exhale. Oke, sekarang letakkan siku di matras, lihatnya ke depan. Tangannya, jari tangannya dibuka lebar. Perutnya kunci. Jari kakinya di matras, angkat bokongnya.
Jinjit kakinya. Turun lagi lututnya. Tulang ekornya tetap di bawah. Perutnya kunci. Lihatnya ke depan. Dorong dagu ke depan. Tekan siku. Angkat lagi. Tarik nafas. Tembuskan. Pelan-pelan aja. Lagi tarik nafas. Hembuskan. 2. Tarik nafas. Hembuskan 3. 2 kali lagi inhale up. Angkat pintunya. Buang nafas turun. Tutup dari matras. 1 lagi. Lutut angkat inhale. Buang nafas exhale. Oke. Capus. Relax dulu capus. Bernafas. Relax dulu capus. Nafas. Ini di bawah. Ini di atas. Tangannya di samping. Relax dulu. Tangannya di samping. Bernafas pelan. Tarik nafas dalam. Buang nafas perlahan. Kembali ke down dog. Kembali ke posisi down dog. Kepalanya lihat ke depan, tapi bahunya dorong ke belakang. Ya, kalau kepalanya lihat ke depan, cenderung bahunya ikutan maju. Bahunya jangan maju, bahunya tetap ke belakang. Ya, jadi down dog posisinya. Kepala aja yang angkat, jangan ikut-ikutan bahunya ke depan. Bahunya tetap ke belakang, angkat kepalanya. Stay di sini. Dorong bahunya ke belakang. Tumitnya tempel. Kaki kanan aja angkat. Up. Turun. Kiri sekarang. Up. Lihatnya ke depan. Bahunya dorong ke belakang. Turun. Bagus. Lagi kanan angkat. Turun. Kiri angkat. Turun. Kanan angkat. Turun. Kiri. 1 lagi. Up. Dan turun. Lututnya di matras. Sikunya di matras. Letakkan sikunya di matras. Oke, sikunya di matras. Tangannya di matras. Jari tangannya dibuka lebar. Angkat lagi. Oke, kalau terlalu dekat boleh mundur. Ya, boleh jinjit. Tutup lututnya sedikit juga boleh. Ingat bahunya yang tadi jauh. Likatnya jauhkan, likatnya ke depan. Sekarang kaki kiri angkat. Turun, lihatnya ke depan. Kanan angkat. Turun. Lagi kiri. Tarik nafas angkat. Hembuskan turun. Kanan, tarik nafas. Turunkan kanan, kiri lagi tarik nafas. Buang nafas turun. 1 lagi kanan tarik nafas. Buang nafas turun. Oke, capus. Relax dulu capus. Bernafas. Tarik nafas. Buang nafas. Masih oke? Nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Buang nafas. Relax nafasnya. Oke, sekarang kembali ke posisi duduk. Sekarang lihat dulu. Tangannya kaitkan. Ya, posisi duduk, jari tangannya dikaitkan. Rata-rata orang pakai posisi siku. Ya. Kemudian letakkan sikunya di bawah bahu. Ya, sikunya exactly di bawah bahu. Jadi jangan terlalu buka lebar. Ya, jangan terlalu dekat. Jadi di bawah bahu. Benar-benar di bawah bahu, tidak terlalu lebar, terlalu dekat juga jangan. Tetap di sini. Lihatnya ke jari tangan. Ya, lihatnya ke jari tangan. Jari tangannya digenggam kuat aja supaya ada kekuatan tambahan di pergelangan tangan. Ya, jadi jangan dibuka, digenggam kuat. Seperti ini, genggam kuat. Ya. Kemudian biasanya ini juga trik, kalau kelingking saat ditaruh di bawah ini kan jadi sakit. Jadi boleh dimasukin. Ya, boleh dimasukin option. Ya, kalau misalnya nyaman boleh seperti ini lebih kuat. Oke, genggam. Tetap di sini, lihatnya ke sini. Kemudian lututnya angkat dan kakinya di atas. Nah, di sini aja. Lihatnya ke sini. Oke, stay di sini. Bahunya tidak ke depan, tapi ke belakang. Tekan bahunya
sikunya ke bawah, bahunya ke atas. Sikunya ke bawah, bahunya ke atas. Ya, tekan siku ke bawah, bahu ke atas. Tahan di situ 5. Perutnya kunci. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, tekan sikunya ke bawah, bahunya jauh ke atas. 4. Udah di sini aja, nggak kemana-mana kita. Senyamannya. Sikunya ke bawah, bahunya ke atas. 3. Seperti down dog, tapi sekarang down dognya pakai siku. Boleh tekuk lututnya, boleh. Lututnya boleh ditekuk juga, boleh. Kalau nggak nyampe, lututnya ditekuk. Bagus. 4. Lihatnya ke depan, lihatnya ke jari tangan. 3. Bagus. 2. Perutnya kunci. Good. Bagus. Kuatin dulu sikunya, tekan terus maksimal, tekan ke bawah. Bahunya jauh. Saat siku ke bawah, bahunya jauhin. Jadi dia ada gerakan berlawanan. Nah, ini yang bikin kuat. 4, 3, 2, 1. Oke, capus. Relax, nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, sekarang posisi plank, tapi pakai siku, sama seperti tadi. Lututnya di matras, tangannya dikaitkan, pergelangan tangannya dikaitkan, tempelkan pergelangan tangan, sikunya tekan, bahunya jauh, kakinya ke belakang, forearm plank. Pinggulnya jangan tinggi, jangan kolaps, jadi sejajar, punya kunci. Lihatnya ke depan. Jadi pinggulnya jangan tinggi, tapi jangan kolaps. Squeeze, bahunya jauh, lihatnya ke depan. 10, perutnya kunci. 9, tekan siku, bahunya jauhkan dari telinga. Sikunya tekan, bahunya borong. 7, 8, 9, 10. Angkat bokongnya, lihatnya ke depan, kakinya deketin semaksimal mungkin. Gigit boleh. Ingat, bahunya jangan kolaps ke depan, bahunya dorong ke belakang. Lihatnya ke depan, tahan di sini, senyamannya. Mungkin sedikit kolaps bisa oke, pelan-pelan. Lama-lama bahunya dorong bisa. 3, 2, 1. Boleh tetap di sini, nafas lagi atau kakinya yang kanan angkat. 1, 2. Ingat siku tekan, bahu jauh. 3, 4, 5. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Capus. Relax. Dorong bokongnya, capus. Nafas. Capek kan, banyak capusnya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Oke, sekarang duduk di tumit. Sekarang lihat dulu ya posisinya. Kita akan menuju ke posisi handstand, tapi pelan-pelan. Sama seperti tadi. Sikunya di bawah bahu, kaitkan jari tangannya tekan kuat, taruh di matras. Kemudian kepalanya yang diletakkan bukan kening, bukan ubun-ubun, tapi di puncak. Jadi posisi pergelangan tangan taruh di antara alis. Kemudian jari tengah luruskan. Nah, ini adalah posisi yang akan ada di matras. Jadi bukan di sini ya ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan di sini, tapi pas di jari tengah kita. Ya, jangan pinjam jari tengah suaminya, pakai punya sendiri. Ya, jadi pas di puncak kepala. Oke? Lihat dulu ya, Bapak Ibu, lihat dulu. Tangannya tekan, kuat, sikunya kuat, bahunya jauh, angkat dagunya, tarik nafas, kemudian bokongnya angkat. Sudah di sini, taruh kepala, kemudian pelan-pelan angkat lututnya. Sampai di sini biasanya bahunya langsung kolaps. Nah, sadari dorong, tekan siku, dorong bahu, jalan. Sudah di sini aja, ya. Jangan pengen ke atas tapi terus kick, jangan rendah. Kuatin bahu, siku, baru pelan-pelan tekuk satu lutut dan ke
ya. Nah, sama. Sorry, tadi seperti ini, yang nampak sama. Jadi lututnya ke arah dada, tangannya di samping telinga. Ya, posisinya sama. Jadi usahakan lututnya sedekat mungkin ke arah dada. Di sini. Kalau satu kaki aja nggak apa-apa. Gantian 5 nafas. Ya, atau cuma sampai di sini, it's okay. Ya, di sini juga nggak apa-apa. Coba kita lakukan pelan-pelan. Yang mana? Yang bisa. Sikunya di bawah, jari tangannya kaitkan. Kita udah angetin, udah dipanasin bahunya. Oke. Sampai di situ dulu. Kakinya jangan ditendang. Kuatin bahu, bagus. Poin kakinya, bagus Mbak Yuniar. Lututnya ke arah dada lagi, bagus. Yes. Mbak Muntia, bagus. Satu-satu kaki nggak apa-apa naik, bagus. Bagus. 3. Yes, bagus Mbak Titi. Bagus ya di situ poin. Bagus ya, stay di situ. Bagus Mbak Titi, udah diam di situ. Yes. Ya, Mas Pata langsung naik, mantap. Lagi stay. Mbak Deni bagus. Terus angkat kakinya pelan-pelan, pelan-pelan, satu aja. Jangan dua-duanya. Tahan dulu 5 nafas. Kanan kiri gantian 5 nafas. Ayo Mbak Septi. Mbak Ari bener, Mbak Ari Widiawanti udah bener tadi. Ayo terusin. Ayo Mbak Nia, bagus. Ayo Bu Gusti, lagi Bu. Biarin kepalanya mengalir darahnya. Nggak apa-apa, nggak maksimal. Nafas, jangan lupa nafasnya aktif. Pelan-pelan. Terus. Ayo Mas Sigit tuh. Pemula tapi udah kuat. Bahannya bagus. Mbak Susita, ayo terus. Kuat perutnya. 5 nafas, 5 nafas. Ya kalau udah bisa langsung ke atas kayak Mas Pata boleh langsung ke atas. Nafas. Pelan. Kalau sudah kakinya bergantian, kemudian capus lagi. Relax, capus lagi. Oke, very good. Sekarang kita coba lagi. Kalau mau full boleh full. Ya, duduk dulu di tumit sama seperti tadi. Kepalanya taruh di matras. Kemudian kalau bisa jangan dari sini. Kalau mau naik mau kick, bahunya jauh, perutnya kunci jangan jauh, deketin sampai benar-benar dekat sama wajah. Kakinya satu angkat maksimal. Tapi kalau bisa jangan dikit, kalau bisa sampai benar-benar kaki melayang. Mungkin di sini. Kalau takut jatuh ke belakang, turun lagi. Jadi kuncinya kaki atas dan bawah harus ada kombinasi. Kalau takut jatuh ke belakang, turun lagi. Cenderung kalau kakinya satu-satu naik, akan cenderung jatuh ke belakang. Makanya kuatin dulu bahunya. Kalau sudah di sini, tetap ditekuk. Lututnya ke atasin. Masih ditekuk. Sampai dapat balansnya, baru lurusin kakinya ke atas. Jadi kalau di sini udah pasti dia stable. Turunnya sama, tekuk lagi. Kemudian ke arah dada. Baru langsung kampus. Oke? Coba. Coba lagi Ibu. Bahunya jauh dari telinga. Dorong bahunya jauh dari telinga. Ingat, dekat sampai benar-benar bisa ke arah wajah. Kalau cuman sampai setengahnya nggak apa-apa. Kepalanya diangkat nggak nempel di matras juga nggak apa-apa. Yang penting adalah darahnya ke kepala supaya mengalir. Biar awet muda, biar wajahnya kencang. Biar kepalanya rileks. Bagus, pelan-pelan. Terus, bagus. Yes, bagus. Mbak Titi bagus, sudah rata itu tinggal naik sedikit lagi. Mbak Yuniar udah cakep. Gak apa-apa, jatuh-jatuh sedikit. Kalau ada tembok lebih bagus, tapi biasanya kita kalau mengandalkan tembok nggak percaya diri pada saat mencoba. Jatuh sedikit gak apa-apa. Perutnya kunci.
Bagus, ayo terus diusahakan. Bagus Mas Pata, bagus, perfect, very perfect ya, bagus ya. Kalau udah bisa biasanya dia akan gampang naiknya. Good. Stay. Bagus Mas Pata, terus dorong kakinya ke atas, point boleh, flex boleh. Ya, cakep. Yang lain boleh Mbak Munti terus lakukan lagi. Yang lain boleh capos dulu kalau udah capek atau dicoba lagi boleh. Bagus Mbak Munti, stay di situ nggak apa-apa. Ya di situ satu kaki ya seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting ingat bahunya dorong jauh dari telinga, jadi tidak menekan area leher ya. Yang penting adalah jauh dari telinga. Oke. Pak Ketum nih kuat nih sampai 30 menit juga oke. Oke. Sebenarnya kalau sudah ke atas, sampai. Kalau sudah di atas, ketemu keseimbangannya dia akan nyaman. Kalau di tembok, kecenderungannya kita suka ketergantungan dan jadi takut jatuh. Sebenarnya nggak apa-apa jatuh sedikit, nggak apa-apa. Kalau bisa memang di ujung matras. Jadi kalau kita jatuh ke belakang, kakinya tetap ke matras gitu. Atau awal-awal pakai bantal atau apa yang supaya empuk ya, supaya jatuhnya nggak sakit. Intinya adalah sikunya tekan, bahunya jauh. Kemudian kepalanya relax, dan ini adalah posisi yang linking ya, area leher ini. Makanya kalau pada saat naik kecenderungannya adalah bahunya kolaps. Ya, jangan sampai turun. Bahunya dorong terus, jauhin. Jadi untuk menjauhkan ini dan menekan siku. Oke, kita coba sekali lagi sekarang. Dari kakinya terbuka. Kadang mengandalkan fleksibilitas itu lebih mudah. Jadi kepalanya sama, kakinya dibuka lebar. Ya, kakinya dibuka lebar. Kemudian gigit, sama yang tadi kita belajar gigit. Bahunya jauh, tekan siku, gigit, angkat, turun lagi. Kalau bisa, sedikit naik, takut turun lagi. Ya, sampai kemudian nanti nyaman, kemudian tendang ke samping. Nah, di sini dulu. Atau sampingnya ditekuk nggak apa-apa, nggak usah lurus, nggak apa-apa ditekuk. Yang penting bisa merasakan melayang dulu. Bahunya kuat, sikunya kuat, turun lagi. Oke, coba kakinya dibuka. Sekarang option kakinya dibuka. Sama seperti tadi jinjit. Tadi kita udah belajar banyak jinjit, tumitnya diangkat. Oke, coba. Kita coba latih dengan cara yang lain. Oke, buka kakinya bagus. Ya, bagus, buka kakinya lebar. Perutnya kunci. Ya, satu kaki naik boleh, tapi sebaiknya dorong sampai bahu tuh sejajar dengan pinggul. Bagus. Yes, Mbak Titi bagus, Mbak Yuniar bagus. Mbak Munti terus. Ingat bahunya jauh dari telinga. Ya, Mbak Kuswawu bagus naik, Bu. Ya, di situ aja nggak apa-apa, Bu. Bagus Mas Tata, stay. Ya, stay. Kalau kakinya mau diangkat langsung ke atas juga boleh. Nafas. Ingat nafasnya mengalir pelan-pelan. Harus kuat bahunya. Nggak apa-apa, lama-lama bisa belajar. Very good, bagus. Ya, bagus Mbak Deni, udah benar gitu. Benar ya, bagus. Puppy press gitu. Yes, bagus. Oke, ya kalau susah naiknya ke atas, bisa juga ada seperti Mbak Deni ya. Mbak Deni Rahmawati. Jadi kakinya dibuka lebar, yang satunya tekuk seperti puppy press ya, seperti anjing yang mau pipis. Jadi kaki satunya lagi otomatis keangkat. Kalau kakinya satunya diangkat tinggi lututnya, tapi satunya masih di bawah. Nah, satu angkat, kemudian otomatis dia akan keangkat sendiri kakinya yang satunya. Oke, tekuk lagi boleh. Kalau di sini udah mau diluruskan ke samping, mau ditekuk. Kalau bahunya sudah rata, dia akan seimbang dan balance.
tinggal diluruskan. Ya, boleh tadi kakinya satunya ditekuk supaya dia mau bantu naik. Coba, api press boleh. Lagi, sekali lagi dicoba optionnya. Yang penting adalah manfaatnya. Kita mau mencapai manfaat dari inversion. Nafasnya mengalir. Ya, bagus Mbak Deni, bagus. Perutnya kunci. Mbak Munti bagus. Terus tinggi lagi. Ingat bahunya jauh. Pinggulnya tinggi. Bagus, bagus. Ya, terus. Sampai kerasa. Terasa pinggulnya sejajar. Ya, Mbak Junior cakep banget. Ya, Mbak Titi bagus. Sudah naik satu. Bagus. Yes, bagus Mbak Titi. Cakep, bagus. Mbak Titi, terus. Bahunya tekan. Jauh dari telinga, sikunya ke bawah. Bagus Mbak Titi naik. It's okay. Gak apa-apa. Terus, bagus. Yang penting terus dicoba. Yang penting terus dilatih. Bagus, Mas Pata ini udah bisa 1 jam non-stop. Oke, kalau sudah balance, biasanya di posisi handstand ini bisa 30 menit sambil relax. Paling tidak belajar di sini pakai timer 1 menit. 1 menit di sini. Ini bagus banget buat mengalirkan darah ke otak. Ya, kepala kita itu isinya otak. Banyak sumbatan ke arah otak karena pola makan, karena stres. Jadi posisi headset itu banyak manfaatnya, meskipun mengerikan, tapi manfaatnya banyak. Ya, belajar untuk terus dilatih. Jatuh, nggak apa-apa, naik lagi. Oke, jika sudah silakan hapus, relax di hapus. Tangannya ke depan, jari tangannya jalan, kepalanya di matras. Jari tangannya terus jalan ke depan, situnya jangan menempel di matras. Pegangkan dulu kembali bagian atasnya, bagian bahunya. Nafas, ujai. Ini dicabut. Alirkan nafasnya ke arah kepala. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Terus bernafas pelan-pelan. Kemudian kembali ke posisi duduk di tumit. Kemudian tangannya dibuka ke samping. Tangan yang kiri ke belakang pinggul, tangan kanannya ke atas. Sentuh ujung telinga kiri. Bahu yang kiri dorong ke bawah, tarik terus. Kemudian alirkan oksigennya, nafasnya ke area leher sebelah kiri. Semua tekanan headstand biasanya kalau baru belajar di kepala, karena bahunya masih belum begitu kuat. Nah, itu akan menekan area syaraf di tulang leher, cervical spine. Nah, ini harus kita regangkan lagi. Dorong terus bahu kirinya ke bawah, tarik terus kepalanya ke arah samping. Oke, release, ganti. Tangan yang kanan ke belakang, tangan kirinya sentuh ujung telinga. Bahu kanan dorong ke bawah, tarik. Nafasnya alirkan ke arah leher sebelah kanan. Terus mengalir. Pejamkan mata, alirkan oksigennya ke arah area sekitar bahu sampai telinga sebelah kanan. Bernafas. Kemudian pelan-pelan angkat dan rilis. Kepala kita ini berat ya, sangat berat, dan yang menopang adalah tulang servikal, tulang leher. Nah, resiko untuk headstand jika bahu, siku, dan lengannya belum kuat, semua mengandalkan kepala. Nah, ini yang bahaya. Ini yang akan menimbulkan cedera area leher. Makanya harus dihindari.
bisa kita lakukan karena manfaatnya juga bagus dengan cara menguatkan bahu. Makanya tadi plank lama-lama, kemudian chaturanga itu adalah latihan untuk menguatkan bahu dan lengan. Jangan gunakan kepala. Ya, ini ada tulang lehernya, ada 7 ruas, atlas, axis and atlas, makanya beban hidup ada di bahu katanya, karena memang kepala kita itu sangat berat dan bahu kita menopang dunia. Ya, ini atlas, tulang leher ini namanya, yang kedua adalah atlas. Nah, ini atlas ini adalah seperti peta, seperti dunia, bola dunia yang kita bebannya ada di bahu. Makanya semua harus kuat di area bahu. Oke. Sekarang rilekskan dulu kepalanya ke arah samping kiri, kemudian ke belakang. Tidak full lingkaran ya, tidak full lingkaran, hanya setengah. Telinga kanan ke arah bahu kanan. Kemudian ke belakang lagi. Tarik nafas. Kemudian telinga kiri ke arah bahu kiri dan kembali tegak. Sekarang bahu kanan. Telinga kanan ke bahu kanan dan ke belakang. Kemudian ke arah kiri. Setengah lingkaran aja. Kemudian ke belakang lagi. Kembali telinga kanan ke bahu kanan dan kembali tegak. Sekarang dagunya ke arah dada. Kepalanya terus turun. Bahunya jangan naik, bahunya turun, jauh. Kasih ruang buat area leher, belakang kasih ruang, ruas demi ruas. Kemudian ke belakang lagi. Kemudian ke arah dada, dagu ke arah dada, bahunya turun jauh. Kembali angkat lagi kepalanya. Oke. Sekarang pelan-pelan relakskan pergelangan tangan. Dari siku tarik ke arah bawah, sedikit memijat. Kemudian tarik pergelangan tangannya ke arah bawah, ada ruang, kemudian tekuk ke dalam. Oke, kemudian tekuk ke belakang. Kita rilekskan pergelangan tangannya. Yang kiri, tarik dari siku di antara radius dan ulna, tulangnya ke bawah, kemudian tarik dan regangkan, kemudian dorong ke belakang. Kemudian rileks lagi. Oke, sekarang downward dog. Kemudian dorong ke depan, cobra, untuk meng-counter pose-pose yang tadi. Kalau tadi arm balance, headstand, semua belikatnya menjauh. Sekarang dekatkan belikat, tempelkan dada, belikatnya mendekat, tangannya ke belakang, pegang, dorong, belikatnya dekatkan, bahunya jauh dari telinga, belikatnya dekatkan. Kemudian dagunya dimatras saja, biar rileks, tangannya menjauh, tapi jangan jepit lehernya, bahunya jauh, tangannya jauh, stay. Tarik nafas, buang nafas. Kemudian lepaskan tangannya, rileks, tangannya dibuka lebar ke samping. Telinga kanan dimatras. Dengarkan instruksinya, telinga kanan dimatras. Kemudian miringkan tubuhnya ke arah bahu kanan, tangan kiri angkat. Tangan kiri angkat, stay di sini. Bahu kanannya tekan. Ya, kalau tangan kirinya bisa ke belakang, boleh ke belakang terus. Oke. Kemudian kembali lagi. Kembali ke tengah. Sekarang telinga kiri gantian. Bahu kiri tekan, miring ke arah kiri, tangan kanan angkat. Nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kembali ke tengah lagi. Putar bahunya, buka lututnya lebar, selebar matras. Buka kakinya lebar selebar matras. Tangan di samping dada, telapak tangan di samping dada, angkat dada, tekuk lutut. Ya, tekuk lututnya, lututnya dibuka lebar. Kemudian angkat tangannya, pegang pergelangan kaki, tendang, poin kakinya, buka bahunya buka ke belakang, nafas. 3, 4, 5, tetap di sini, jatuhkan bahunya ke kanan, tetap di sini. Ya, tetap di posisi ini, jatuhkan posisinya ke arah kanan. Kembali ke tengah,
Jatuhkan ke arah kiri. Bagus. Kembali ke tengah, tarik nafas. And exhale, release. Tangannya ke depan, lurus, regangkan, jalan dari tangannya terus ke depan. And roll your body. Punggungnya di matras. Punggungnya di matras. Peluk lututnya ke arah dada. Peluk lututnya ke arah dada. Massage punggungnya gerak-gerakan ke kanan dan ke kiri. Bernafas. Kemudian pelan-pelan jatuhkan, buka tangannya ke samping, kanan dan kiri, jatuhkan tubuhnya ke arah kanan. Bagus, relax. Buka, usahakan bahunya tetap menempel di matras. Biarkan tubuhnya relax. Kembali ke arah tengah, jatuhkan ke arah sebaliknya. Nafasnya relax. Kembali ke tengah. Kemudian pelan-pelan rilekskan tubuh. Kakinya lurus. Pejamkan mata, tangannya di samping tubuh. Cari posisi senyaman mungkin. Digerak-gerakkan tubuhnya sampai posisinya sangat nyaman. Sampai posisinya relax untuk sejenak beristirahat. Nafasnya pelan dari hidung. Pelan-pelan. Nafasnya relax. Pelan-pelan. Perhatikan irama nafas. Dan sejenak pejamkan, beristirahat.
rilekskan nafas, rilekskan bagian tubuh yang terasa kurang nyaman. Juga rilekskan pikiran yang masih layang-layang, masih cemas, masih khawatir, tegang, tidak nyaman. Apapun yang dirasakan saat ini di dalam tubuh, fisik, di pikiran, coba dilepaskan. Tidak perlu lagi fokus terhadap rasa yang ada, yang hadir saat ini. Coba untuk melepaskan, menerima tubuh fisik, menerima diri secara sempurna apa adanya, melihat dan menerima diri sendiri dengan penuh kebijaksanaan, bersyukur terhadap tubuh fisik yang dilatih, pikiran yang dilatih, perasaan yang dilatih, dan rasakan transformasi bagaimana tubuh bisa berkembang, pikiran bisa berkembang, bisa menyembuhkan, tubuh dan pikiran bisa menyembuhkan sendiri dari dalam. Self-healing untuk tubuh, apapun latihan gerakan yoga, bermanfaat bukan hanya tubuh fisik saja, tetapi untuk mental healthiness, mindfulness, semua transformasi, kesembuhan, kesadaran, selalu berproses, mempurifikasi, membersihkan, mendetoks semua toksin yang ada, mengeliminasi semua kotoran dan racun di pikiran dan di tubuh, perlu proses dan tahapan yang panjang. Bersabar untuk terus berlatih, perlahan dan terima. Kemudian pelan-pelan kembalikan lagi posisi duduk senyaman mungkin, pelan-pelan saja gerakan tangan dan kaki secara lembut dan pelan untuk kembali ke posisi duduk. Cari posisi yang nyaman untuk duduk tegak, menghadap ke arah depan. Posisi duduk nyaman, tegak, menghadap ke arah depan. Silangkan kaki senyamannya. Jaga punggungnya tetap tegak, bahunya jauhkan dari telinga. Sedikit mendorong dada ke arah atas. Dan menekan tulang duduk ke arah bawah. Relax lutut, relax tubuh. Tarik nafas dari hidung, sadari irama nafas. Hembuskan nafas dari hidung, perhatikan tubuh semakin rileks.
Letakkan ibu jari tangan di hidung kanan, menutup hidung kanan. Tarik nafas dari kiri. Kemudian tutup yang kiri. Letakkan jari manis menutup hidung kiri. Tarik nafas dari kanan. Kemudian tutup kanan, buka kiri, buang. Tarik dari kiri. Tutup kiri, buka kanan, buang. Tarik nafas kanan. Tutup kanan, buang nafas kiri. Tarik nafas kiri. Tutup kiri, buang nafas kanan. Tarik kanan. Tutup kanan, buang nafas kiri. Tarik nafas kiri. Tutup kanan, buang nafas kanan. Kemudian rileks tangannya, kedua hidung nafas inhale. Tarik nafas dari kedua hidung, hembuskan nafas. Kemudian tarik nafas dari hidung. Buka sedikit mulutnya, buang nafas. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas, buka mulutnya sedikit. Satu terakhir, inhale. And exhale. Rilekskan kepala, tangan di depan dada. Dan kepala melihat ke arah diri sendiri, bersyukur selalu, berterima kasih terhadap diri, selalu ciptakan rasa nyaman, damai, apa adanya, menerima bahagia dari dalam diri. Biarkan apa yang ada di luar, apa adanya. Bagaimana kita bisa mengendalikan rasa di dalam, bagaimana menerima apa adanya. Semoga bermanfaat latihan yoga pagi hari ini. Terima kasih, namaste. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Mbak Ambar. Rom, hari ini ya sangat menantang, tapi yang tadinya nampaknya tidak mungkin ya, seolah-olah melihat gambarnya yang headstand kayaknya kayak tidak bisa semua. Ternyata dengan instruksi Mbak Ningrum ya yang pelan-pelan, kemudian ya mungkin memang sudah ada ini ya, oh harus begini dulu, seperti ini dulu, sehingga ternyata banyak sekali teman-teman yang bisa ya, mungkin hanya saya yang belum bisa. Tadi Pak Ketua saja udah pinter tuh sampai setengah jam ya headstand ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Semuanya sudah bisa merasakan manfaat latihan hari ini. Ya, kepala jadi terasa lebih ringan. Meskipun saya baru dapat separuh mungkin ya, karena ketika mau menaruh kepala itu rasanya tertekan Mbak Ningrum di kepala ini. Jadi bukan di siku saya, tapi rasanya semua beban ada di kepala. Jadi nggak berani mengangkat. Mungkin masih keliru ya, maklum manula. Baik ya, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang masih ingin ditanyakan ke Mbak Ningrum. Ini sambil saya melihat yang sudah menulis di chat, barangkali ada yang ingin langsung bertanya, silakan. Oke, gimana Pak Ketua? Pak Ketua udah cihuy ya, udah setengah jam bisa di headstand. Enggak juga. Setengah jam ada istirahatnya tapi. Ini Mbak Ningrum ada yang dong ini loh Mbak Ningrum. Mohon izin bertanya, Bu. Ini. Ada yang mau bertanya, monggo silakan. Oke, silakan. Ada yang bertanya langsung. Saya. Oke. Silakan. Itu tadi sama seperti yang disampaikan Bu
Pita Farida ya. Saya merasa itu sebenarnya tumpuan ketika upside down itu tumpuan itu di kepala atau di pundak ya. Jadi merasa semuanya ke kepala, yuk, takut kepalanya penyet. Makasih. Belum berhasil saya tadi. Oke, siap. Makasih pertanyaannya, Mbak. Siapa namanya ini, Mbak? Saraswati. Susah namanya membacanya. Saraswati, Bu. Mbak Saraswati. Oke. Oh, tulisannya disingkat soalnya ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya baru pertama belajar itu memang kadang-kadang semuanya itu pasti bingung di mana sih saya naruh beban hidup. beban berat badannya semuanya adalah di area ini ya sini, makanya tadi kita banyak kuat ini dan otot mana yang aktif, tricep dan bicep ya, dan bahu ini juga deltoid juga harus kuat. Hanya banyak tadi gerakannya plank ya, menjauhkan bahu dari pelikatnya. Tapi kalau awal-awal latihan handstand pasti semuanya di kepala. Cukup lama untuk bisa menemukan, oh ternyata gini tuh, gitu ya. Cukup lama, nggak bisa langsung bebannya itu semua di tangan langsung tahu. Gitu. Kecuali kalau yang udah biasa bodybuilder ya, beban itu pasti dia tahu. Dia pasti nggak akan menggunakan kepala sama sekali karena ininya sudah aktif, sudah sangat kuat. Nah kalau kita yang baru belajar semuanya di kepala, nggak apa-apa. Nanti lama-lama pasti tahu bahwa 80% semuanya adalah di area lengan dan 20%-nya baru di kepala. Bahkan nanti lama-lama bisa pecah itu kepalanya diangkat. Gitu. Nah untuk menuju ke sana memang nggak gampang, lama sekali belajarnya. Tapi yang penting adalah ya jangan menyerah. Kalau misalnya gerakannya di skip atau agak takut gitu. Pasti akan lama progresnya. Yang penting boleh pakai tembok ya, coba pakai tembok atau kalau bisa memang jangan naik dulu gitu. Yang penting sampai benar-benar bisa punggung sama bahu itu lurus. Jadi dia naiknya tuh gampang gitu. Nah, kebanyakan kan orang memang hanya ingin naik lurus udah gitu. Tapi nggak bisa lama gitu, pakai momentum. Makanya kalau kick itu loncat pasti dia pakai momentum. Kalau yang tadi lututnya ke arah dada dan diem dulu di situ setengah aja dulu, nah itu lama dulu di situ, terus dorong bahunya. Jadi kalau supaya kita merasakan kepalanya nggak nempel, bahunya tuh harus didorong jauh. Kalau bahunya begini, nah ini pasti bebannya semua di kepala dan di leher. Jadi ini harus didorong. Jadi pada saat tangan di bawah, siku tekan ke bawah, bahunya dorong ke arah atas. Jadi kebalikan, sikunya dorong ke bawah, bahunya dorong ke arah bokong. Dorong terus menjauh dari telinga. Jadi di sini tidak begini, dia harus dorong jauh. Nah, di situ baru nanti beratnya di sini, beratnya di semua beratnya di tengah. Dan perutnya juga harus aktif. Gak apa-apa, awal-awal saya waktu belajar handstand juga jatuh-jatuh sampai berkali-kali, tapi ya intinya karena memang suka mencoba, sama seperti ya itu kembali lagi kalau kita memang agak sedikit panik gitu ya. Ini juga salah satu cara untuk keseharian banyak khawatir, banyak over anxiety, kekhawatiran berlebihan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari lah takut mencoba sesuatu yang baru gitu. Nah, itu pasti agak lama prosesnya. Tapi kalau orang yang sedikit just try, coba aja, nekat gitu. Sama kayak kita naik sepeda nggak berani soalnya takut pakai sepeda kaki 3 waktu kecil gitu. Untuk melepas kakinya itu agak lama karena takut gitu. Nah sampai benar-benar bisa jatuh lagi, tapi coba lagi. Nah itu baru nanti akhirnya kita bisa. Gitu aja sih sederhananya. Jangan jangan menyerah gitu. Tapi pasti disadari bahwa kita ini pengen dapat manfaatnya tanpa mencederai tubuh gitu. Jadi pelan-pelan, sabar, terus-terusan gitu latihannya. Terlama-lama kayak Pak Ketua itu. Usia tidak jadi masalah, Nggih. Kenapa? Usia tidak jadi masalah. Usia enggak. Kita Mas ini mana ya Mas Jonathan? Oh enggak hadir hari ini. Mas Jo itu udah senior juga ya.
enggak, usia tidak menjadi masalah. Yang penting memang pasti ada limit ya. Limit artinya batasan. Kalau sudah di atas 40, di atas 10 gitu, artinya melakukan gerakannya jauh lebih pelan. Artinya pelannya bukan berarti lama gitu, tapi diulang-ulang terus gitu. Belum, kalau orang lain mungkin sudah tahapan kedua, kita masih tahapan ke-1 aja gitu, berbulan nggak apa-apa gitu. Tahapan ke-1 yaitu yang tadi, kakinya tetap masih di bawah, satu kakinya ke lutut, tepuk lututnya ke arah dada, itu terus dilatih, apa-apa gitu. Jadi pelan-pelannya itu gitu. Jangan sampai pengen cepet-cepet naik, baru bisa sedikit udah pengen naik gitu. Terus saja dicoba tahapannya dari sesederhana mungkin gitu. Makasih Mbak Ningrum. Makasih. Pertanyaan sama Ketua, makasih sama-sama. Di chat, kok Ketua bisa segampang itu? Ayo Pak Ketua, silahkan dijawab. Ayo, ini yang sudah latihan. Ini sudah lama kalau Pak Ketua ini. Oke. Ujiannya berapa lama? Saya nggak ingat lagi ya berapa lama. Sampai bisa itu memang lama sekali karena kita salah satu dari yang ingin kita capai dengan inversion itu kan tadi aliran darah ke otak. Dan itu bisa kita capai tanpa harus berdiri di atas kepala, apalagi tanpa harus berdiri di atas tangan. Jadi kalau saya itu lebih suka itu memperbanyak pose gunung itu aja gitu kalau belum bisa headstand. Sambil headstandnya itu dilatih pelan-pelan. Saya nggak tahu berapa tahun ya baru bisa. Saya coba-coba seperti yang tadi dikatakan Mbak Ningrum itu, stepnya itu kita ikuti saja. Misalnya stepnya baru bisa meluruskan punggung saja tanpa mengangkat kaki, itu kita lakukan berulang-ulang. Tiap hari kita lakukan. Nah, nanti bisa mengangkat satu kaki, itu mungkin 1 bulan sendiri baru bisa mengangkat satu kaki. Nggak apa-apa, kita ikuti saja. Karena kita melakukan yoganya itu tiap hari dan akan kita lakukan seumur hidup. Jadi target kita kapanpun akan sampai gitu, asal kita lakukan secara rutin. Itu aja step-stepnya. Dan kita cari aman lah, cari aman ya. Cari aman ya. Kalau misalnya takut posisi jatuh itu yang riskan itu jatuh ke belakang sebenarnya. Karena kalau kita ikuti tadi, kita lurus dulu, kita luruskan dulu. Nah, kalau jatuh ke depan kan enak saja, kita menyangga di depan kaki kita. Nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Posisi yang mungkin itu adalah kita jatuh ke belakang. Itu pun kalau kita buru-buru pengen menaikkan kaki. Nah, makanya jangan buru-buru, tapi kita latih terus, gitu, sabar. Nah, posisi inversionnya itu manfaatnya kita dapat dari posisi gunung dulu, baru kemudian pelan-pelan ke handstand. Sampai sekarang saya belum bisa handstand. Berdiri di atas tangan saya sampai sekarang belum bisa. Dan nggak tahu berapa tahun lagi akan sampai ke sana. Jadi saya tetap berlatih untuk itu pelan-pelan gitu, di tahapnya seperti kata Mbak Ningrum. Begitu. Mbak Wati ya, kita nggak usah khawatir ya. Ternyata yang muda saja kan juga tahunan ya untuk bisa. Tapi mudah-mudahan kita nggak usah nunggu bertahun-tahun ya karena kan kita sudah manula, barangkali pelan-pelan nanti bisa. Yang penting bisa ini loh, tidak membebani kepala ini, karena tadi memang nggak enak rasanya ketika saya mencoba catahan dengan ini, tapi kok tetap kepala itu rasanya antep gitu. Jadi semampunya dulu ya, karena selalu diingatkan kalau kita harus belajar semampunya. Saya tadi semampunya banyak melihat bagaimana caranya, itu saja. Nah ini Mbak Ningrum tadi ada yang makasih. Katanya sampai gelundung, ini gimana Mbak Ningrum? Jadi ada yang bengkak. Ini bengkaknya sebelumnya atau karena gelundung ini tadi gelundungnya ke sebelah mana ini? Ke belakang atau ke depan? Pak Agung barangkali dari Kupong. Iya. Gelundung ke depan, Mbak. Ke belakang.
Ya, ke belakang ya. Terus karena dia nekan di sini ya, yang seperti tadi saya jelaskan, pasti ada bengkak di sini kan, nekan gitu ya. Karena dia nekan gitu kan. Jadi dia pada jatuh saat jatuh ke belakang ininya ketekan gitu. Atau biasanya, mohon maaf, kakinya biasanya menopang di area ankle yang sedikit membebani. Sebenarnya ada cara jatuh juga dari headstand. Cara jatuh yang aman dari headstand yaitu kayak koprol ya, bahunya dulu gitu. Jadi bahunya karena koprol gitu. Apa namanya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya juga pernah beberapa kali jatuh ya, tangannya ya, kakinya yang kurang nyaman. Tapi lama-lama ya itulah yang saya bilang tadi, ketika kita kurang nyaman di posisi tertentu saat latihan, itulah menguatkan gitu. Jadi rata-rata kalau orang mikirnya guru yoga itu pasti bagus karena latihannya pelan-pelan, nggak pernah cedera. Serajin-rajinnya, selentur-lenturnya pasti ada kesalahan, bukan kesalahan ya. Kalau saya bilang sih dia proses untuk menguatkan. Gitu. Karena memang kita melatih otot gitu. Karena sama seperti orang koki lah. Koki itu pasti dia akan lebih 100% lebih tinggi untuk kena wajannya dibandingkan saya yang pernah masak gitu kan. Dia pasti akan lebih sering kena kompor, kena api, kena wajan gitu kan. Karena dia setiap hari masak gitu. Kalau saya nggak akan pernah kena api karena saya nggak pernah masak gitu kan. Tapi saya cenderungnya akan melatih otot, dan otot-otot tertentu yang belum siap gitu biasanya akan kurang nyaman gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau dipakai berapa lama. Tadi nih sih Mbak Ningrum sempat yang kaki ditekuk itu berhasil beberapa detik, terus tiba-tiba blank ambiar terus ambruk gelundung. Pas kaki ditekuk tuh sempat beberapa detik berhasil, Mbak. Terus tiba-tiba blank ambiar. Iya, nggak apa-apa Mas Agung, nanti lama-lama kuat, apalagi kalau cowok lebih mudah ya memang, karena bakunya kan memang cenderung lebih kuat dibandingkan perempuan. Ya, Terus kemudian tadi ada pertanyaannya itu berapa lama ya untuk bisa Mbak Nining ini, ada berapa lama lentur banget gak Mamat? Enggak sih, sebenarnya kalau dibilang mau lentur banget, saya termasuk dibandingkan yang asana, saya termasuk kaku. Termasuk yang pinggulnya kaku, backbendnya kaku gitu dibandingkan guru-guru yoga yang memang asana. Jadi kalau dibilang lentur apa enggak tergantung. Jadi kalau menurut saya itu semua tergantung gimana kita mau berlatih, dan juga ya udah saya mungkin sampai di situ tahapannya, tapi saya nggak berhenti terus. Beda bandingkan sama yang guru-guru lain yang memang udah lentur gitu. Ada anatominya juga memang dari sananya udah lentur gitu kan, memang secara fisik memang dia memang udah kelenturan. Kemudian kalau latihannya berapa lama, sampai sekarang sih udah sekitar, tapi saya nggak hanya yoga asana ya Bapak Ibu, saya banyaknya meditasi ya, jadi bukan hanya sekedar latihan tubuh. Kalau latihan tubuh fisik asana pose-pose itu sebenarnya cepat, 3 bulan aja. Kalau rutin terus dikejar itu cepat banget. Saya punya satu murid yang saya udah latihan 10 tahun gitu, dia baru latihan 3 bulan udah bisa ini dan itu, karena memang fokusnya adalah di pose. Kalau saya kan kebetulan saya mengajar, jadi banyak basic filosofi, histori gitu ya, dan juga meditasi gitu, nggak terlalu banyak pose. Kalau saya mulai latihan meditasi itu 2003 ya, udah 18 tahun lah. Kemudian latihan asana, pose-pose gitu. Tapi saya juga nggak yang ambisius banget kok. Cuman latihan hanya untuk tubuh itu sehat gitu. Karena saya kalau kebanyakan ngajar, kebanyakan aktivitas lah sehari-hari, duduk ataupun berdiri, rasanya tubuh tuh harus nggak nyaman gitu, pengen diregangkan. Nah, latihan yoga ini salah satu buat saya untuk stretching. Nah, dalam pengen stretching malah dapat bonus kuat, dapat bonus lentur gitu. Jadi goalnya itu bukan pose, tapi goalnya adalah pengen tubuhnya relax, pengen tubuhnya sehat. Handstand malah buat saya kalau di Astanga ya ada pose yoga. Handstand itu asana terakhir untuk merelaksasi semua gerakan macam-macam. Di Astanga gerakannya berat dan complicated ya. Nah, handstand itu cuma gerakan sederhana untuk closing, untuk kembalikan tubuhnya relax lagi.
Kalau kita pikir mungkin handstand itu berat ataupun pose yang advance atau ekstrim. Tapi di Ashtanga justru handstand ini sebagai pose yang closing untuk merelaksasi tubuh. Jadi jangan merasa bahwa berat gitu. Tergantung posisi pose itu buat kita tuh beda. Ada yang hipsnya sangat terbuka, jadi untuk gerakan-gerakan hips dia lebih mudah. Tapi ternyata backbendnya kaku. Ternyata unbalance-nya sulit. Ada orang yang bisa unbalance-nya mudah, ternyata backbendnya kaku. Nah itu selalu akan seperti itu gitu. Yang penting adalah latihan terus dan semangat terus biar sehat ya Bapak Ibu ya. Mas Pata sampai jam berapa nanti ditutup? Ya kalau sudah cukup. Ini masih ada Masih ada beberapa satu pertanyaan ini, ada yang sebagian besar tadi memang banyak yang menanyakan ya berapa lama tadi Mbak Ningrum bisa lentur seperti itu. Kemudian ini juga ada yang dari Mbak Ana, ini yang juga masih mengandalkan pala ya sebagai tumpuan. Tapi tetap semangat ya mau berlatih terus ya Mbak Ana, yang mudah-mudahan cepat bisa nanti Mbak Ana. Kemudian ada yang ingin ikut kelasnya Mbak Ningrum, ini bagaimana caranya? Mbak Ningrum, ini Mbak Susi. Langsung tertarik ya, nanti kalau bisa ikut lentur seperti Mbak Ningrum, makanya ini langsung ingin ikut kelasnya Mbak Ningrum. Monggo Mbak Ningrum dijawab. Terima kasih semuanya yang di chat. Sebenarnya saya udah nggak ngajar kelas reguler lagi karena banyak kelas ngajarnya, jadi saya banyak private aja gitu. Jadi kalau mau kelas mungkin private bisa, tapi kalau untuk kelas reguler kelas saya udah saya close semua. Pertama karena memang saya ngajarnya teacher training ya, ngajar untuk guru-guru yoga, calon guru-guru yoga gitu yang mau belajar menjadi guru yoga. Jadi tahapannya banyak itu, dan sekarang saya ngajarnya di Bali khusus untuk foreigner, bule-bule, dan sementara penerbangan tutup jadi di close. Untuk kelasnya hanya private dan itu pun online hanya beberapa aja karena saya masih ada kerjaan lain ya, ada mengajar di universitas. Jadi kalau mau silakan boleh japri nanti di grup, ada saya di grup WA Kagama, bisa di japri untuk belajar. Mbak Susi, Mbak siapa lagi tuh, Mbak Ana, ya semuanya lah. Mbak Hani, perlu pemanasan dulu seperti tadi ya Mbak. Ini ada, iya pemanasannya. Ini nanti kan ada direkam ya, bisa di-share ya Mas Pata ya? Bisa, mudah-mudahan. Ya kalau mau dilanjut lagi nanti bisa latihan lagi di rumah. Kemudian pemanasannya sebenarnya bervariasi. Nggak hanya itu. Biasanya saya kalau kayak kelas-kelas yang sedikit advance, unbalance gitu, kelasnya minimal 2 jam. Karena pemanasannya sendiri panjang dan lama. Jadi menuju posenya itu udah capek, badan tuh udah capek banget. Dan justru saya memang selalu menginginkan prosesnya, bukan endingnya, gitu ya, bukan on the top-nya, bukan posenya, tapi prosesnya itu. Pemanasannya yang panjang banget, jadi pada saat udah di ujung mau melakukan posenya udah habis tenaganya. Justru itu yang saya pingin, karena memang yang penting adalah prosesnya. Kita menyiapkan semua, kakinya, kan kalau headstand pikirnya cuma tangan sama kepala. Tapi ternyata kakinya juga berpengaruh gitu. Fleksibilitas atau kelenturan kaki juga berpengaruh. Jadi proses untuk berlatih itu justru pemanasan itu justru penting. Banyakin plank ya kalau mau latihan kekuatan lengan itu plank, terus chaturanga ya. Itu banyakin sering-sering latihan seperti itu pasti bagus. Ya semua latihan juga bagus kok. Nanti dicoba-coba aja, sama kayak BOD nih, tuh paling rajin tuh BOD. Terima kasih Mbak Ningrum ya. Bagi yang belum berhasil hari ini ya jangan kecil hati, karena yang penting kan bukan endingnya ya, prosesnya. Jadi tetap kita harus latihan terus ya, pasti suatu saat kita akan berhasil. Nah ini karena ada BOD juga, barangkali BOD punya tip juga bagaimana supaya bisa belajar headstand dengan cepat. Mungkin 1-2 menit BOD sebelum tutup. Ya, belajar saja, tidak usah berpikir harus bisa gitu, taunya bisa aja. Banyak yang seperti itu karena jujur saja headstand itu kadang pikiran itu sangat mempengaruhi.
Ya sangat, itu dominan sekali gitu. Sedikit kaget itu udah langsung mau lempar kaki, mau jatuh berdebuk gitu udah. Artinya seperti kata Mbak Ningrum tadi, belajar jatuh dulu gitu, atau coba saja jatuh dulu gitu, gimana rasanya. Setelah itu kita makin lama semakin waspada, semakin percaya diri gitu. Ya nanti akan bisa sendiri. Tapi jujur saja saya katakan, saya kalau ngajar headstand itu jarang saya suruh ambil dinding. Ya, sampai sekarang itu nggak pernah saya suruh ambil dinding. Gitu, karena begitu nanti tidak ada dinding, itu rasa percaya dirinya hilang gitu, Nah, ngeblank itu gitu. setuju. Mendingan latihan di atas rumput itu, di lapangan mana yang agak lembut gitu. Jangan terlalu Jatuh ya percaya. tawa gitu. Atau di atas pasir ya, Beli. Iya, gitu. gitu, di atas Deh. pasir. Ya, Jangan dinding ya, nanti tahu-taunya dinding kayak teman gitu kan, mengkhianati gitu. Kalau terlalu percaya sama dinding kan dindingnya pergi, kita jatuh gitu kan, jangan dipercaya. Benar-benar saya juga setuju gitu, benar beli. jarang. Saya nggak pernah nyarankan dinding gitu, karena ada beberapa teman saya, malah ada yang sudah hampir 9 tahun, 10 tahun ya, dia kalau ngambil jarak setengah meter atau berapa 40 cm dari dinding dia bisa. Begitu saya pindah ke dalam gitu, jauh dari dinding udah blank, nggak harus mulai dari mana. Dia mulai dari awal lagi. Karena pikiran itu kesadaran itu sudah tertanam gitu. Jadi merubahnya akan susah sekali. Memang jarang, jujur aja. Mungkin metodenya banyak itu berbeda ya, tetapi saya memang jarang. Mending saya sarankan di pasir, di rumput, jatuh, senyum-senyum gitu. Nanti tahunya udah baik aja gitu, bagus aja gitu. Terus satu lagi, kalau yang kepalanya pakai bukan tripod ya, saya jarang juga nyarankan jari-jari tangan di silang begini. Karena kalau jatuh ke belakang itu biasanya kelingking itu akan cedera, yang paling bawah, kejepit. Makanya saya bebaskan begini. Jadi dia nempel, begitu jatuh tinggal buka aja. Jatuh tinggal buka aja gitu. Kalau begini jatuh itu nariknya agak susah karena lengket ya, kejepit jari ya. Jadi biasanya begini ya. Tetapi kalau yang sudah biasa begini, terus sudah bisa headstand gitu ya, saya suruh begini, susah sekali ngangkatnya, itu soal kebiasaan gitu. Padahal hanya soal jari-jari saja yang begini, dia sudah bisa dia headstand. Tetapi coba jari-jari tangannya jangan begitu, tumpuk saja gini. Artinya supaya nanti kalau jatuh tinggal buka aja. Begitu tangannya dijebak begini, nggak ngangkat bokongnya, kakinya gitu. Jadi itu sudah settingannya begitu gitu. Jadi nggak penting. Jadi mulailah dari sesuatu yang nggak apa-apa, takut-takut sedikit belajar. Karena di sini kita belajar mengamati batas takutnya dan tidak mengelola rasa takutnya gitu. Sedikit ekstrim memang, tetapi lakukan saja. Itu kira-kira. Terima kasih ya Mas Patah. Ini Mas Liode ya, karena ini banyak guru mungkin dari beberapa tip-tip ya dari para guru itu ya, kita mungkin ada yang lebih cocok dengan kita. Ya, dicoba kita saja. bisa, dicoba bisa semua ya, kita dicoba semua ya. Coba sini, coba sana. Tadi kalau tipnya ya kita belajar jatuh dulu ya, karena kita kan harapannya belum tentu langsung bisa. Jadi kalau pastinya akan jatuh, belajar jatuh dulu. Jadi nanti kok jatuh nggak gelundung ya, seperti Mas Sapa tadi ya yang gelundung ya. Jadi kita gelundung juga nggak apa-apa Mas Sigit. Ya untuk jatuh yang enak ya, jatuhnya yang enak ya. Nggak Nah apa-apa. itu. Bagaimana Mas Patah? Masih ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ketua? Katanya tadi ada teman-teman dari Adi Suara Gajah Mada, lumayan banyak yang ikut katanya. Barangkali. Mungkin sudah ini ya. Yang di mana ya? Namanya siapa? Barangkali kalau monggo kalau ada yang Mbak Rizky, Mbak siapa lagi? Oke, mungkin sudah live. Nanti saya Bu mintanya saya namanya kan Bagaimana? Oke. Sudah tidak ada lagi, ini sudah banyak yang mohon izin ya. Tadi Pak Mas Agung tadi ya yang bingung tadi sudah banyak yang live. Kita tutup saja, Mas Patah. Ya, silakan Mbak Ita. Ya, baik ya teman-teman semua ya, senang sekali hari ini sudah semua bersemangat
untuk berlatih headstand. Ya, mudah-mudahan apa yang diajarkan Mbak Ningrum tadi ya, step-stepnya nanti kita ulang lagi sambil melihat videonya Mas Patah ya. Nanti semua bisa makin bisa untuk melakukan headstand ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali Mbak Ningrum, ya beliau Ode dan Mas Patah dan juga semua teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti di hari Minggu. Mungkin spesial ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Bu Ratnawati ya Anggora Harjo ini teman saya yang ini juga sudah manulat tapi rajin sekali ya. Beliaunya sekarang hadir terus. Terima kasih Bu Ratna. Ya, mudah-mudahan semakin semangat ya melihat guru-guru kita di sini, sangat menarik ya, sudah beli bukunya juga. Ya, baik ya, terima kasih semuanya. Monggo Mas Patah, saya Terima kembali ke Mas Patah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai Sampai jumpa. Mohon izin untuk saya tutup. Teman saya Bu Ratna masih rahasia. Ketemu lagi minggu depan. Minggu pagi jam 8 adalah 8. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya.